Bentrok dengan karyawan perkebunan sawit, 5 petani di Kabupaten Bengkulu Selatan ditembak. Konflik dipicu penolakan warga atas pembukaan jalan oleh pihak perusahaan. Habis peluru ya uangku tadi ya? Makannya dah. Habis peluru ya udah. Makan, habis peluru. Udah naik dia koi. 5 petani di Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak berdaya setelah timah panas menembus tubuh mereka. Ini salah bes. Tahu anu kan ini kira selamat aja udah. Oh, kakeknya besar. Lindo kan. Warga berusaha mengevakuasi kelimanya untuk dibawa ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat puluhan petani di Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan terlibat bentrok dengan karyawan perkebunan sawit. Warga menolak pembukaan jalan oleh pihak perusahaan. Saat bentrokan memanas, tiba-tiba salah seorang karyawan perusahaan sawit melepaskan tembakan hingga mengenai 5 warga. Kelima korban masih menjalani perawatan, sementara pelaku beserta senjata api jenis revolver telah diamankan. Ada beberapa tuntutan dari warga masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Forum Masyarakat Pinoraya, meminta ada beberapa tuntutan yang sementara ini masih kita dalami sampai sejauh mana konflik yang terjadi di lapangan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kepemilikan senjata api. Kasus ini ditangani Polres Bengkulu Selatan. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban lahan milik pemerintah Kota Medan di Jalan Flamboyan Raya ricu. Warga penggarap tolak direlokasi dan saling dorong dengan petugas. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendapat perlawanan dari warga mayoritas emak-emak saat menertibkan lahan milik Pemkot Medan di Jalan Flamboyan Raya. Sejumlah wanita bahkan nekat membuka pakaian sebagai bentuk protes dan menolak lahan yang mereka garap ditertibkan. Sekarang kau berkuasa. Ini. Batal dulu ini semua. Pemkot Medan menyatakan lahan tersebut memiliki luas 26 hektar dan telah digarap sejumlah warga selama 20 tahun terakhir tanpa izin resmi. Sementara itu, warga penggarap meminta Presiden Prabowo untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini karena membuat mereka kesulitan. Ada yang sama Pak Presiden, kami mohon Bapak perhatikanlah kami rakyat di bawah ini. Sekarang ini kami beginilah, kami hancur. Kami tidak tahu bagaimana ini. Tahun 50 dulu Bapak kami pejuang sama Belanda. Lahan dengan status HPL 1 Tanjung Selamat ini sebelumnya dirancang untuk beberapa program pembangunan, termasuk depo BRT serta sekolah rakyat. Meski mendapat protes, penertiban tahap awal sekitar 6 hektar ini terus dilakukan. Warga sekitar rencananya akan direlokasi ke kawasan Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pencuri sepeda motor babak belur setelah ditangkap warga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara satu pelaku lain ditangkap tanpa perlawanan setelah polisi menelusuri jejaknya hingga ke wilayah Bangkalan. Seorang pria nyaris babak belur usai tertangkap warga hendak mencuri motor di perumahan wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saat hendak membawa kabur, motor mogok hingga aksinya dicurigai petugas keamanan perumahan hingga salah satu pelaku tertangkap sementara rekannya kabur. Usai mengembangkan kasus, petugas menangkap rekan pelaku lain di rumahnya di wilayah Bangkalan. Penangkapan diwarnai tangis keluarga. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan membeli pakaian mewah serta ponsel terbaru. Diketahui keduanya merupakan residivis runmore spesialis perumahan. Untuk sasaran ini jadi perumahan dan juga orang yang memang ceroboh, lengah di pinggir jalan. Karena pelaku sifatnya mobile, sebelum terjadi di perumahan Greenland itu juga sempat
menggambar di perumahan Bukit Palma, tapi tidak berhasil karena di sana juga pengawasan dan juga penjagaannya. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, kunci T, serta 1 set pakaian yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas tangkap 25 orang dan 1 bandar besar dalam penggerebekan narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Petugas juga sita narkotika dan senjata tajam. Pak, bukan. Itu lihat. Ya bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Petugas gabungan menggerebek Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa siang. Sejumlah bangunan yang disinyalir dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba digeledah oleh petugas. Saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu dan ganja, berbagai senjata tajam, serta senjata api. Sebanyak 25 orang diamankan petugas, 1 di antaranya merupakan bandar besar dalam peredaran narkotika. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar. Petugas masih mendalami kasus ini serta melakukan pengejaran terhadap 4 orang bandar lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan 1 orang tersangka kecelakaan mobil berisi narkoba di Lampung. Polisi bantah lencana yang ada di mobil milik Polri. Polri mengungkap temuan narkoba dalam kecelakaan yang terjadi di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung, Lampung beberapa waktu lalu. Dalam kecelakaan tersebut, petugas menemukan 1 buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Namun sopir dari kendaraan tersebut tidak berada di lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan sopir dari kendaraan ini sebagai tersangka. Kita telah berhasil melakukan pengungkapan pengemudi dan pemilik ekstasi tersebut. Yang saya sampaikan di sini terlebih dahulu, tersangkanya adalah MR. Ini tersangkanya, ya, tersangkanya ini MR, umurnya 43 tahun. Sudah, ini merupakan residivis narkoba. Dari kasus ini, polisi menyita 194.631 butir ekstasi yang masih utuh dan 3,8 kg yang sudah hancur. Polisi juga telah menyita kendaraan yang dibawa pelaku sebagai barang bukti. Sementara terkait lencana yang mirip dengan milik Polri, Wadir Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunaryo menjelaskan lencana tersebut bukan milik polisi karena tidak ada nomor seri dan ciri khusus dari Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Peredaran sabu jaringan Sumatera Barat terbongkar, pemirsa. Seorang janda ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional BNN Banten dengan barang bukti 4 kg sabu. Inilah detik-detik penangkapan seorang janda oleh petugas BNN Banten di salah satu hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tersangka kedapatan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 4 kg. Dalam aksinya, DA tak sendiri melainkan ditemani oleh seorang pria RI. Kedua tersangka mengaku mendapat upah 15 juta rupiah jika berhasil mengirim 1 kg sabu. Tersangka membawa sabu 4 kg dari Sumatera Barat menuju Banten dengan menggunakan bus. Guna mengelabuhi petugas, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam bagasi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun hingga pidana mati. Tersangka DH ketika kita tangkap
berontak, mana cukup banyak. Kalau itu diuangkan, kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti udah 4,3 M, 4,3 miliar. Petugas BNN juga memusnahkan barang bukti sabu 4 kg dan 8 kg ganja. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi melaporkan. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.